Ini kebebasan. Kebutuhannya dia ingin bebas. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas kebutuhannya. Penguasaan ini benar lain penguasaan. Karena dia apa? Dia ingin apa ya dia rasakan. Dia ingin menguasai dirinya, jangan ditunjukkan ke orang lain. Dan penguasaan. Ini kelima, berarti sisa satu lagi akan kita bahas di kelima. Ini kelima posisi kontrol seorang guru. Nanti kita sama-sama kita berada di mana? Bukan pengertian ulang pun berada di mana. Yang pertama, guru itu adalah si penghukum. Guru itu penghukum. Terus guru itu yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru itu teman bagi murid. Kemudian guru itu pemantau bagi siswa. Kemudian guru itu adalah manajer bagi siswa. Ini ciri-cirinya, identitasnya. Kalau misalnya dia manajer, dia berada di mana? Nih, kalau penghukum, gurunya akan berkata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini ciri-ciri si penghukum. Terus kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan, itu berarti penghukum. Memberontak, menyalahkan orang lain berbohong, ini penghukum. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Pak, muridnya jadinya takutan sama gurunya. Terus biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini jadinya apa? Jadi kita ada label di siswa. Karena gurunya menghukum, mengulangi kesalahan. Terus kalau gurunya sebagai orang yang merasa bersalah, artinya ini bukan gurunya merasa bersalah, cenderung guru itu membuat si anak didik itu merasa bersalah dengan kata-katanya. Misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya ini, coba bulan nih harusnya apa? Pintar-pintar, maka ini ibu jadinya dengarin mengajar, berarti itu merasa bersalah. Terus kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah, guyuh di nakai. Buat dia nih, ada mau mendengarkan, berarti kita tuh guru ini sama aja ulun kita ada di antara dua ini juga. Terus menyembunyikan atau menyangka atau berbohong, ada nak kalah gurunya. Ini. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas sama. Di sini kata-kata yang pasti diingat murid adalah nanti minta maaf. Terus ini guru si siswa akan memiliki rasa rendah diri karena selalu disalahkan. Dia kurang percaya diri akhirnya. Iya. Kalau guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus ayolah lakukan demi ibu karena kisahnya merangkul ibunya. Terus murid akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Bagus, tapi ada sisi negatifnya. Saya pikir bapak kata ibu teman saya, ternyata begitu. Akhirnya apa? Anak memiliki kebebasan berlebihan karena dia menganggap gurunya adalah teman. Inilah yang juga tidak diharapkan. Terus lemah, tidak mandiri dan tergantung akhirnya si siswa atau murid. Karena apa? Ibu. Atau kata saya ini di rumah kita karena meletakkan apa-apa mama, apa-apa mama. Kalau aku mantau, gurunya melihat terus keadaan si siswa. Terus ada peraturan yang ingin diterapkan, menyesuaikan diri bila diawasi. Muridnya tapi dia tahu gurunya ketika memantau, akhirnya di hadapan gurunya bisa pura-pura rajin. Terus murid letakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Karena dia tahu gurunya, bila berbuat salah, paling Pak Alfi nyuruh menulis 100 halaman. Sudah ketahuan sudah untuk gurunya. Terus menitip berikan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau manajer, guru itu mengajukan pertanyaan dulu sebelum menyalahkan anak. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang ini, tadi kembali kesepakatan kelas. Kemudian menguatkan pribadi si murid, jadi tidak mencari kesalahan anak, tapi di sini menguatkan anak agar tidak merasa disalahkan, tapi tetap menerima konsekuensi. Terus murid meletakkan diri ini sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya.
manakala kita berada pada satu kelas yang kondisi di dalam kelas itu siswanya terkumpulan yang orang-orang A, B, C, A dan Z terkumpulan, bisa saja kita saling bisa berada di posisi mengkomunikasikan ya ya. apa seperti itu sebatas itu masih terukur. Nah, terukurnya ini seperti apa? Artinya tidak membuat si anak menjadi mentalnya menjadi down, kan misalnya menjadi apa? Masih terkontrol. Karena hukuman tuh ya sebenarnya bagi kita guru ini membuat dia malu, dia sudah merasa ini tidak perlu jadi sakit dengan fisik. Nah, artinya kita tergantung dari situasi ya. Barangkali itu sendirinya kita lagi. Tidak melulu kita harus menjadi seorang manajer. Kita Pak ini cuma apa? Posisi kita ingin posisi kita di sini, tapi ulun yakin karena kita yang berada di lapangan, tidak mungkin selama ini kita berada di posisi manajer. Kita tidak bisa secara langsung jadi guru ideal, tidak. Karena ini proses yang kan itu untuk menuju ke 5 posisi kontrol pun kita kembali lagi tadi ke lingkungan dulu yang utama. Ketika lingkungan kita sudah positif, ketika kita sudah perubahan paradigma murid sudah berubah, baru ini benar-benar bisa kita terapkan. Kalau lingkungan kita belum ke arah positif, mustahil kita bisa ke sini. Harusnya itu dari jauh dulu kau mengkuyaki kekanakannya saking gigitan. Intinya ya karena untuk menuju arah ke sini memang perlu proses, kita sama-sama belajar. Karena belum yakin pendidikan itu sepanjang hayat. Ketika kita sudah di dalam kubur baru pendidikan itu akan berakhir. Jadi ini kita proses panjang, kita sama-sama untuk mencoba merubah paradigma kita, merubah pola pikir kita. Ketika kita menghukum anak, kita arahkan hukumannya ke konsekuensi. Jadi tidak apa-apa bukan dia jadi penghukum, tapi penghukumnya nanti arahkan ke sini. Ketika kalian ingin menghukum, jadi hukumannya nanti bukan hukuman yang menyakiti, tapi lebih ke sini hukumannya, lebih mendidik anak, lebih memposisikannya sebagai apa konsekuensi dari kesalahan. Sama tadi misalnya si anak tadi bersepatu, konsekuensinya apa Mat? Karena di dalam peraturan kita wajib mengenakan sepatu ke sekolah. Kalau kita ini pasti hukumannya sanksi, karena kita ada sanksi yang berhari, ada poin. Ini ada. Tapi mari kita sama-sama mengarahkannya ke situ. Mas, misalnya bila Tian kada bersepatu, apa yang akan terjadi di Tian? Itu dulu kita sama-sama. Terus untuk pertanyaan sebentar lagi kita harus. Ini kita sama-sama bergerak nih antara peraturan, pemantau dan konsekuensi atau tidak dan nilai-nilai manajer memperbaiki. Jadi ini yang besar nih, mari kita sama-sama menuju ke sini karena ini bukan proses yang mudah. Jadi kita sama-sama dari yang ini kita sama-sama ke arah sini bersama. Bukan cuma ulun, bukan cuma Pian, tapi kita sama-sama karena kita kolaborasi bagaimana merubah ini sudut pandang kita ke nilai-nilai ke sini. Ini tujuannya. Terus karena cenderung nada suara apa yang tersampaikan dari sebuah pesan itu kalau dari kata-kata kita hanya ditangkap 10% dari murid menangkapnya, tapi dari nada suara 35% anak udah tahu. Misalnya Bu Duni sarik ya, adakah itu
nanti. Kemudian ini nanti hal yang apa di dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang penting, yaitu bagaimana menstabilkan identitas si anak yang melakukan kesalahan, bagaimana validasi tindakannya, terus menanyakan keyakinannya. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini karena kita tidak ingin anak langsung merasa disalahkan, jadi kita seolah-olah membuat dia nyaman dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata yang bisa tapi tidak baku, kalau artinya kita boleh mencari kata-kata lain untuk menstabilkan ketika dia benar-benar emosi. Kemudian tindakan yang salah kita klarifikasikan. Kamu tidak punya alasan mengapa melakukan ini. Oh, ibu tahu kenapa misalnya Henny rancak udah turun, supaya seolah-olah tidak disalahkan dulu, walaupun tujuannya kita akan mencari permasalahannya apa. Terus adakah cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kenapa? Kenapa kalian pada turun? Kalau kemarin dia Henny karena alasan terdekat kendaraan, tapi walaupun sebenarnya rumahnya dengan sekolah jaraknya dekat, mungkin dibuat-buat, tapi walaupun kita tahu dibuat-buat, tapi jangan seolah-olah menyalahkan. Walaupun penerapannya ulun dia terus salah aja bergitarnya katanya. Maka sudah bisa 100% nerapkan ini. Terus kira-kira apa yang telah kita sepakati tadi? Tapi syaratnya ketika melakukan segitiga restitusi kita sudah membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi kita buat, apa yang kita tanyakan di sini? Karena tadi kesepakatan akan diyakini bukan peraturan. Jadi ini kita buat dulu di kelas, kemudian ditempel. Setelah itu nanti baru ketika anak didik kita atau wali kelas ke muridnya, nanti ini akan ditanyakan. Ya. Mungkin ini stabil nih sama aja. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Boleh kita berbagi atau share apa pengalaman praktek baik yang sudah ibu bapak lakukan di sekolah, di kelas. Jadi sifatnya bukan tanya jawab, kita berbagi atau share praktek baik yang sudah kalian lakukan di kelas yang bisa kita bagi